Bismillahirrahmanirrahim. Sifat fisik Nabi Isa, perawakannya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Menurut satu riwayat kulitnya ahmar, kulitnya warnanya apa? Merah, tapi menurut riwayat lain Adam. Adam itu sawo matang yang nanti kita akan bahas. Rambutnya menurut satu riwayat ja'ad. Ja'ad itu keriting. Menurut riwayat lain lurus. Nanti juga kita akan terangkan. Aridus sodr. Dadanya bidang. Sabtus sya'ar. Nah itu tadi. Jadi sabtus sya'ar maknanya si rambutnya lurus sampai menutupi 2 daun telinga, dan bahasa kitanya apa ya, klimis, seolah-olah beliau itu baru keluar dari kamar mandi. Dan apabila disisir maka ke rambutnya tersebut sampai ke kedua bahunya. Hadis-hadis tentang hal tersebut banyak. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lailatan usriya bi laqitu Musa fa na'atahu ila anqal wa laqitu Isa fa na'atahu faqal rab'atun ahmar ka'annama kharaja bin Dimas yakni al-hammam." Ketika aku diisrakan, aku bertemu dengan Musa. Lalu beliau menjelaskan sifat-sifat Nabi Musa dari aspek fisik. Aku pun bertemu dengan Isa. Dia perawakannya sedang, warna kulitnya merah, warna rambutnya klimis seolah-olah baru keluar dari Dimas. Dimas itu maknanya hammam. Hammam itu apa? WC atau kamar mandi. Dalam riwayat lain masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Ibnu Abbas. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim." Aku berjumpa dengan Isa, Musa dan Ibrahim pada waktu Mi'raj. Fa amma Isa fa ahmar ja'ad aridus sadr. Adapun Isa, dia warnanya merah. Ja'ad sebenarnya bisa 2 makna. Pertama, rambutnya keriting, atau yang kedua, ja'ad maknanya tegap berotot. Aridus sadr dan bidang dadanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitani fil hajar wa Quraisyun tas'aluni. Kata Nabi SAW, kalian melihat aku ada di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di Ka'bah. Salah satu pojok Ka'bah tempat memulai tawaf, ada Hajar Aswad di sana. Aku sedang di sana. Orang-orang Quraisy bertanya kepadaku. Hadis ini panjang terus sampai pada penjelasan wa idza Isa bin Maryam qaimun yusalli. Si orang Quraisy itu bertanya tentang pengalaman Mi'raj Nabi SAW. Mereka bertanya tentang kondisi Masjidil Aqsa di sana. Karena
Nabi menyatakan sudah ke Masjidil Aqsa, Isra, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ditanya oleh Quraisy. Beliau menceritakan pengalaman ketika Mi'raj. Kata beliau, aku melihat Isa bin Maryam sedang berdiri sholat. Aqrabun nasi bihi syabhan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Orang yang paling mirip dengan Isa bin Maryam adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia ini, Urwah ini seorang sahabat yang mulia. Ayahnya namanya Mas'ud. Anaknya, dia punya anak, namanya juga Mas'ud. Dia Abu Mas'ud bin Mas'ud. Abu Mas'ud Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia ini masuk Islamnya setelah Nabi SAW pulang dari Taif. Ketika beliau dakwah ke Taif, bukannya disambut, tapi malah ditimpuki dengan batu, dengan potongan besi, kayu dan seterusnya, ya. Dan dia ini seorang laki-laki yang penyayang, dan juga dia ini ditaati oleh kaumnya di Taif. Seorang seorang pemimpin kaumnya di Taif. Ketika Nabi SAW dakwah ke Taif, malah dilempari, diusir. Tapi pemimpinnya yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi malah mengikuti Nabi SAW dan masuk Islam. Tapi ketika Urwah ini kembali ke kaumnya, ke Taif, dan mendakwahkan Islam ke penduduknya, malah dibunuh oleh kaumnya dengan cara dipanah, dan ada anak panah yang menancap di badannya. Kemudian dia tanya, ma tara fi dammik, apa yang kamu lihat di dalam darahmu? Dia menjawab, karamatan akramani Allahu biha, syahadatan saqaha Allahu ilayya, falaysa fiyya illa fi syuhada alladzina qutilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyartahila ankum. Kata Urwah bin Mas'ud, ini adalah karamah, kemuliaan. Allah telah memuliakan aku dengan darahku ini. Ini adalah syahadah yang Allah anugerahkan kepadaku. Tidak ada apa-apa dalam diriku kecuali aku termasuk para syuhada yang terbunuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan komentar, mithlu Urwah mithlu sahibi Yasin da'a qaumahu ilallah faqataluh. Perumpamaan Urwah seperti perumpamaan sahibu Yasin. Ini salah seorang nabi yang mendakwahi kaumnya, tapi kaumnya malah membunuhnya. Jadi Urwah bin Mas'ud itu seorang sahabat yang mulia, mati sebagai seorang syahid. Dia terkenal dengan kesolehannya dan juga kegantengannya. Kata Nabi SAW, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Hadis lain terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, arani lailatan indal Ka'bah fara'aitu rajulan adam ka'ahsani ma anta ra'in min adamir rijal lahu limmatun ka'ahsani ma anta ra'in fil limam.
qad rajjalaha fahiya tuqtiru ma'an muttaki'an ala rajulaini aw ala awatiqi rajulain yatufu bil bait fasa'altu man hadha faqila hadzal masih ibnu maryam. Kata Nabi SAW, aku mimpi di suatu malam di samping Ka'bah, aku melihat seorang yang kulitnya sawo matang dengan seindah-indah kulit sawo matang yang pernah kalian lihat. Ini dalam mimpi Nabi SAW, sedangkan mimpi beliau adalah wahyu. Dan dia memiliki rambut yang gondrong dengan kondisi seindah-indah gondrongnya rambut. Dan ketika dia menyisir, maka berjatuhanlah air dari rambutnya. Dia sedang bersandar kepada dua laki-laki atau ke bahu dua laki-laki. Dia sedang tawaf di Ka'bah. Aku bertanya, siapakah orang ini? Maka malaikat Jibril menjawab, ini adalah Al-Masih bin Maryam. Itu beberapa riwayat yang menjelaskan kondisi fisik dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Isa itu perawakannya sedang, tidak jangkung, juga tidak pendek. Rambutnya dalam satu riwayat ja'ad atau keriting, dalam riwayat lain basot, artinya lurus. Terus warna kulitnya dalam satu riwayat disebut merah, dalam riwayat lain disebut apa? Sawo matang. Jadi yang benar ini merah apa sawo matang? Rambutnya yang benar ini keriting ataukah lurus, ya? Ketika, dan semua hadis itu sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Bukhari Muslim. Ketika menerangkan perbedaan riwayat tersebut, para ulama menyatakan, kata beliau, la munafata bainal humrah wal udmah li jawazi an takuna udmah safiyah. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara, tidak bertolak belakang antara warna merah dengan warna sawo matang, karena amat sangat mungkin yang dimaksud sawo matang itu sawo matang yang murni, yang agak kemerah-merahan. Sehingga dalam satu kondisi dengan penyinaran tertentu, baik dengan sinar matahari, itu ketika terang benderang kelihatan seperti sawo matang, tapi ketika disoroti lampu maka kelihatan seperti warna merah. Makanya dua riwayat tadi tidak saling bertolak belakang. Jadi antara sawo matang dengan kemerah-merahan ini amat sangat dekat, sehingga terlihat kadang-kadang sawo matang, kadang-kadang terlihat warna merah. Adapun rambutnya yang satu disebut sabtus sya'ar, dalam riwayatin ja'ad. Sabtus sya'ar itu artinya dia lurus, dalam riwayat lain dia keriting. Mana yang benar? Yang benar adalah sabtus sya'ar, bahwa rambutnya itu lurus. Adapun disebut ja'ad, maka mungkin yang dimaksud ja'ad itu dalam hal jasad, bukan dalam hal rambut. Sebab Nabi menyatakan ja'dun, tidak dikaitkan dengan rambut. Beliau adalah ja'ad. Makna ja'ad adalah ijtima'ul laham wa inkinazihi. Jadi makna ja'ad itu kalau aspek fisik adalah menyatunya antara daging dengan otot. Dia itu tegak, dia itu berotot, dia ini kekar. Inilah yang dimaksud dengan ja'ad. Itulah sifat-sifat fisik dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam.